Okay. Recording in progress. Live meeting. Baik, sudah Pak Barno record. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku kelas 6 TOEFL, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, insya Allah. Tetap semangat ya, walaupun belajar online. Masih semangat? Sih. Oke. Eh, Mohon yang belum di-on kameranya, di-on. Di-on ini masih ada. Nah, semua di-on ya, dinyalakan on kamera. Baik, sebelum ke materi, Pak Barno ingin menyampaikan beberapa hal, mengingatkan dan menagih atau bukan menagih hutang, tapi menagih tugas yang belum dikumpulkan. Tadi Pak Barno cek. Hutang itu tugas itu hutang. Iya, betul. Jadi gini, Pak Barno kasih tahu ya. Pak Barno sudah berusaha memberikan materi, baik melalui Zoom, kemudian melalui video. Bahkan nanti insya Allah yang hari ini, nanti juga ada videonya. Insya Allah Pak Barno akan selalu melampirkan video di setiap pembelajaran. Ya, jadi nanti ada insya Allah Zoom dan video. Kalaupun tidak bisa Zoom ya tetap ada video. Nah itu, kalau Zoom insya Allah akan dilampirkan video juga. Nah insya Allah ya, Pak Barno nggak janji tapi insya Allah. Jadi Pak Barno akan memaksimalkan memberikan materi TIK. Nah itu yang di GCR kok nggak ada itunya ya, nggak ada apa? Ada kok. Ada. Ada Rasya. Error di sininya. TIK atau IT yang apa? Nah, komputer tugas 4 halaman 2. Nah, gitu ada tuh ya. 12. Nah, tadi Pak Barno cek, ternyata baru yang mengumpulkan belum ada separuh. Ya, di GCR itu baru 3. Belum ada 15 anak. Yang tugas 1 itu 12. Yang tugas tulis tangan baru 12 yang mengumpulkan. Kemudian tugas yang kedua kemarin minggu lalu yang mencari gambar di internet tentang Windows juga baru 13 anak tadi Pak Barno cek. Tapi Rasya sudah ngirim tuh yang di ini pakai WA. Ya. Nah, tuh ya. Artinya apa? Masih banyak yang belum mengumpulkan. Masih banyak yang belum mengumpulkan tugas TIK. Ini nanti kalau misalkan minggu ini Pak Barno kasih tugas lagi, sudah ada 3. Kalau nggak dikumpul-kumpulkan, nanti numpuk lagi, nambah lagi. Nah, mohon dengan sangat setiap tugas TIK dikerjakan sesuai jadwalnya. Kalau misalkan belum ada perangkatnya atau komputernya, nah kalian bisa kerjakan di hari libur, misalkan khusus TIK itu dari Sabtu. Nah, kalau yang tugas-tugas lain kan bisa tuh di buku atau di GCR itu kan bisa, di GCR di Google Form kan bisa tuh pakai handphone. Tapi kalau misalkan TIK harus menggunakan laptop atau komputer, nah itu misalkan komputernya dipakai orang tua atau kakak, atau adik, nah nggak bergantian, kalian bisa tuh dijadwalkan
setiap tugas TIK dikerjakan pas hari libur. Kan Pak Barno kasih kesempatan 1 minggu. Ini sudah 1 minggu nih, Pak Barno ngoreksinya nilainya 1 minggu. Ternyata belum belum lengkap, masih banyak yang belum mengumpulkan. Kenapa Pak Barno rekapnya di akhir biar Pak Barno tidak berkali-kali ya. Tujuan 1 minggu itu di Pak Barno refleksi itu biar semua gitu. Jadi tidak berulang kali seperti itu. Tapi ketika Pak Barno cek masih banyak yang belum. Nah, itu Pak Barno ingatkan ya. Masalahnya nanti ketika kalian tidak dicicil, tidak dikerjakan, seperti kelas-kelas yang sebelumnya, yang tahun kemarin, numpuk sampai ada 5 tugas, 6 tugas. Nah, Pak Barno deadline, misalkan menjelang PTS atau menjelang PAS, kalian banyak banget tugasnya. Kalau misalkan di PTS nggak ngumpulin juga, Pak Barno kosongin. Tapi kalau misalkan di PAS nggak ngumpulin, ya nanti nilainya kosong. Makanya kerjakan kalau di PAS. Pokoknya nanti sampai PAS Pak Barno tagih nggak ngumpulin juga, ya udah terpaksa Pak Barno kosongin di nilai PTS-nya. Nilainya di rapat bayangannya kosong nanti kalian. Nah, biasanya nanti ibu atau ayah kalian WA Pak Barno, kenapa Pak kok nilainya Ananda, anak saya kok jelek, kosong ya? Nah, Pak Barno jadi nggak enak jawabnya. Padahal Pak Barno setiap Zoom sudah mengingatkan, ya Pak Barno tidak bosan-bosan mengingatkan. Jadi ya Pak Barno sudah bingung nih kalau misalkan misalkan di WA seperti itu ya. Jadi mohon kerjasamanya biar nanti kalian tidak repotan atau tidak capek. Misalkan 1 minggu mengerjakan beberapa mata pelajaran, tugasnya banyak. Misalkan Pak Barno 5 tugas, Miss Amel 5. Terus misalkan Pak Ali, misalkan tugas Pak Agung, tugas Pak Alif. Tugas Pak Ali ada 12 gitu, Pak, misalnya. Nah, itu kalian nanti akan capek kalau misalkan tidak dicicil, ya. Nah, insya Allah minggu depan Pak Barno ini nih, tampilkan siapa saja yang belum, ya. Ini yang ini insya Allah. Ini tadi Pak Barno cek masih separohnya. Mohon yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan ya tugas-tugasnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada kesulitan di hal komputer, boleh nih WA ke Pak Barno, ya. Misalkan ada pertanyaan apa, nanti boleh WA Pak Barno, boleh telepon ya. Kalau misalkan Pak Barno tidak sibuk, nanti Pak Barno akan bantu. Misalkan ada kesulitan apa, nanti Pak Barno akan bantu, ya. Kalau misalkan harus dibantu dengan remote gitu, misalkan ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada? Tugas apa? Kalau tidak ada nih Pak Barno akan lanjutkan ke Tugasnya Tugasnya apa, Pak? tugasnya apa? Untuk yang tugas 1 itu di buku tuh halaman 7. Halaman 7 tuh yang halaman 7. Nah, tugas yang yang sudah Pak Barno berikan halaman 5, halaman 5 dan 6. 5 dan 6. Itu latihan soal. Dikerjakan tuh latihannya, tugasnya ya. Kemudian halaman 7. Halaman 7 itu menggunakan Word mencari gambar di internet, kemudian di insert ke Microsoft Word. Minggu lalu Pak Barno sudah kirim video, tapi mohon maaf videonya nggak begitu jelas, maksudnya suaranya ya, karena mic-nya Pak Barno agak rusak. Kemarin Pak Barno baru beli mic lagi nih buat
video-video. Jadi Pak Barno sudah beli mic beberapa kali rusak mulu. Nah, ini Pak Barno beli yang agak mahalan dikit, jadi biar kalau buat video suaranya tidak kecil. Tuh ya. Jadi ada 2 tugas ya, sudah ada 2 tugas. Mengerjakan tugas di halaman 5 dan 6, dan kemudian halaman Ini dikirim ke Bapak. 7. Ya, di GCR. CR. GCR sudah ada di tempatnya. Ya. Udah. Ya. Udah. Dua-duanya. Oke ya. Nah, untuk hari ini, untuk mengetik Arab, kita lewatkan atau kita skip ya. Seperti yang minggu lalu Pak Barno sampaikan di awal, kita skip. Kita tidak pelajari. Nanti kalian mau pelajari sendiri boleh. Bisa kalau mau mengetik Arab. Sebenarnya untuk mengetik Arab ini penting ketika kalian nanti yang mau masuk pesantren. Tapi tenang aja, insya Allah banyak caranya kok di internet, kalian bisa pelajari ya. Jadi untuk belajar komputer tuh insya Allah ada tutorialnya. Nah, kita skip ya, mohon maaf ya. Untuk mengetik Arab, Pak Barno skip. Mohon maaf, karena kalian belajar di rumah. Kalau misalkan ngetik Arab itu harus didampingi. Pak Barno harus mendampingi. Dulu harus seperti itu. Setiap pelajaran mengetik Arab, banyak pertanyaan. Ya, makanya Pak Barno skip nih. Kita langsung saja ke membuat daftar isi di halaman 12. Nah, membuat daftar isi halaman 12. Nih, bentar. Barno buka Word-nya dulu ya. Oke, dari share aja, langsung share ya. Pak Barno share. Sudah terlihat? Sudah? Sudah. Kalau sudah nih, Pak Barno buka nih Word-nya. Nah, untuk Word itu bisa menggunakan versi berapa saja ya. Jadi Pak Barno yang ini menggunakan yang 2016. Berapa nih? Pak Barno cek ya. Ini versi berapa? 19 apa? Kalau nggak salah ini 16 ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan versi berapa saja, sama. Kalau mengetik ini daftar isi sama. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama harus diaktifkan dulu rulers-nya. Rulers. Oh ya, sebelum ke sini Pak Barno tegaskan ya. Jadi untuk belajar untuk membuat daftar isi ini banyak cara ya. Banyak cara, nanti kalian bisa lihat di YouTube. Nanti Pak Barno juga share video Pak Barno. Tapi kalau misalkan kalian mau mencari referensi atau cara yang lain selain dari Pak Barno boleh. Tuh, jadi banyak cara. Jadi kalau misalkan Nanti videonya Bapak share di GCR ya. Ya, di GCR. Nanti Pak Barno akan share. Ya. Jadi nanti Pak Barno akan share di GCR juga. Nah, banyak cara ya untuk membuat daftar isi. Jadi tidak harus terpacu dengan menggunakan cara Pak Barno. Kalian juga bisa cari menggunakan cara yang ada di internet. Nah, paham ya? Paham? Bisa dipahami? Paham. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian, ini caranya Pak Barno kan seperti ini dulu. Nah, jangan seperti itu. Jadi untuk belajar TIK itu ada cara-cara yang lain juga. Misalkan banyak caranya gitu. Ini Pak Barno mulai ya. Caranya kita aktifkan terlebih dahulu rulers atau penggaris di sini nih. Nah, caranya kalian klik view, kemudian checklist rulersnya. Nah, kemudian di sini itu masih ada ukurannya masih inci. Ini masih inci.
kita akan rubah sentimeter. Ya, biar lebih mudah, ukurannya kita rubah sentimeter. Nah, cara merubah ukuran di Word, perhatikan, kalian klik File, kemudian pilih Option, kemudian klik Advance, nah, kemudian turun. Cari, scrollnya diturunkan. Nah, di sini nih, show measurement in unit of. Nah, di sini di tanda panah nih kita ganti sentimeter. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah berubah jadi sentimeter. Tadi kan inci itu panjang-panjang nih jaraknya, ya. Sekarang sudah berubah menjadi sentimeter. Nah, kemudian kita mulai, kita ketik nih daftar isi. Kemudian di enter 2 kali. Mengenal keyword serta fungsinya. Ini Kemudian jawabannya di sini juga. apa? Nama. Kan ada pertanyaan daftar isi. Nah, ini penting nih membuat daftar isi. Jadi nanti ketika kalian di SMP membuat tugas makalah sudah ada daftar isinya. Daftar nama dan fungsi. Nah, kalian ketik dulu sampai selesai tuh fungsi beberapa tombol pada keyboard. Kemudian di enter lagi. Kemudian menggunakan tombol caps lock. Kemudian menggunakan tombol shift. Kemudian berlatih mengetik cepat menggunakan 10 jari dengan program rapid typing. Kemudian yang B, kita kasih jarak 2 enter ya. 2 kali misalkan ya. 2 kali jaraknya. Menggunakan Microsoft Word 2013 untuk mengetik. Kemudian membuka atau memulai Microsoft Word 2013. Kemudian mengenal Microsoft Word 2013. Menyimpan dokumen. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian dikerjakan itu nggak membutuhkan waktu lama ya. Nah, kemudian ini di blok nih. Di blok, ini misalkan Pak Baru contohkan sampai B saja ya. Kalau dibukukan sampai D, ini Pak Baru contohkan sampai B saja. Nanti kalian bisa sampai D. Kalau sampai D ya. Ini Pak Baru contohkan sampai B saja. Nah, di blok, kemudian kita format ya. Kita format menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Nah, kalau sudah, misalkan yang daftar ini huruf besar semua, di blok, di uppercase, kemudian ditengahkan. Kemudian yang ini di blok, ini menggunakan ini apa? Capitalis H word.
Nah, seperti ini. Ya. Ini. Nah, kalau sudah nih kita akan membuat garis-garis daftar isinya. Kita blok. Kalau misalkan kalian semua tinggal blok saja semua. Blok Ctrl A, blok all, kemudian misalkan kita akan garis sampai angka 15 di sini. Nah, di sini diklik. Nah, diklik sampai ini ada muncul garis seperti huruf L hitam. Ya. Kemudian diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali sampai misalkan sudah keluar seperti ini. Bentar, misalkan kita barangnya dulu. Misalkan kalian klik 2 kali, muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, di cancel. Nah, itu belum tepat ngekliknya di pas ngekliknya pas di ininya apa? Di L-nya atau hitamnya ini ya, diklik. Nah, sampai muncul seperti ini. Ya, ingat sampai muncul seperti tab, kemudian tab stop position. Nah, tinggal diklik di angka 2. Nah, di angka 2 yang garis-garis seperti ini, kemudian klik OK. Klik OK ya. Nah, ini sudah. Nah, kembali ke sini, tinggal kursornya ditempatkan di sini, kemudian tekan tombol tab. Ya, tabulasi di atas caps lock. Nah, tekan tombol tab. Nah, kursornya diletakkan lagi, diletakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Nah, kemudian tinggal dikasih angka ya. Kasih angka. Ini diklik pakai mouse ya, jangan di enter. Kalau di enter nanti turun. Ini pakai, jadi diklik ya. Akan seperti ini. Nah, kemudian kita kasih nomor. Kasih nomor di sini. Ini pilih di sini kasih nomor. Sini pilih. Nah, kemudian yang ini numbering atau buletin, maaf buletin ya. Di blok, kemudian pilih. Nah, di sini pilih di sini. Nah ya. Jadi cepat nih ngerjainnya. Nih seperti ini, ya. Ini nggak ada Pak Bareng mengerjakan, nggak ada waktu, nggak ada 30 menit. Nah, kemudian nanti kalau misalkan mau dikasih spasi jarak antar ini, misalkan seperti ini bisa. Nah, ya. Kalau mau ini mau diletakkan di menjorok ke dalam, bisa tarik sini. Nah, ini lebih rapi lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Ya. Nah, jadi di sini sudah 2 spasi ya. Nah, jadi itu untuk membuat daftar isi. Nah, kalau misalkan ini ditebelin ya, tebelin bol. Nah, misalkan yang judul ini ditebelin boleh, judulnya saja. Ya. Jadi hasilnya lebih rapi. Seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa disimpan. Save as. Terus tugas 4 namanya. Tugas 4. TGS 4 atau tugas 4. Nama kalian. Nah, nama dan kelas ya. Kemudian disimpan. Sudah selesai. Jadi kalau kalian mengetik, insya Allah dikerjakan nggak membutuhkan waktu sampai 1 jam. Mungkin 30 menit sudah selesai. Ya 1 jam sama ngirim misalkan. Ya, tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau misalkan kalian diklik sini 2 kali nih, ini kalau misalkan langsung ini sudah betul. Tapi kalau misalkan keluarnya yang ini, berarti ini belum tepat pas di garisnya. Yang hitam kecil ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Cancel saja. Nah, jadi dikliknya di pas ini. Nah, di sini nih. Luar left tab. Nah,
Diklik 2 kali, double klik, dia akan muncul. Ya. Nah, itu cara membuat daftar isi. Nah, sebenarnya kalau sudah diketik semua selesai, enak tinggal diblok ya. Kemudian klik 2 kali di sini. Tuh. Yang penting kalian sudah aktifkan dulu rulers dan ukurannya sentimeter. Nah, cara mengganti ukuran tadi di file, kemudian pilih option, kemudian di advance, kemudian di sini nah di sini nih. Show di display ya, di display. Kemudian pilih show measurement in unit of. Di sini diganti sentimeter. Klik OK ya. Nah, di sini sudah. Itu cara nyalain L-nya gimana, Pak? Ada tinggal diklik aja, diklik nih. Ini beberapa klik muncul nih. Nih ya, diklik. Ya, diklik aja di L-nya muncul. Nah, kalau Sekali mau doang. ya sekali aja. Kalau mau di remove bisa nih, di remove, di clear. Nah, jadi munculnya tinggal di ini, diklik langsung muncul. Ya, nih misalnya kan di sini. Nah, muncul kan? Pas di bawahnya, di angkanya. Nah, muncul. Nah, tuh muncul ya. Kalau mau di remove, klik 2 kali, di clear. Oke. Seperti itu. Ya, jadi ada fungsi dari ruler itu seperti itu, fungsi dari ruler penggaris. Nah, kemudian itu ya, ada pertanyaan? Kalau nggak diklik 2, misalkan nggak di rulers tadi, ini nggak keluar garis tuh, tab tuh nggak keluar garis ya. Kalau misalkan diklik di sini, nah kemudian klik nomor 2, oke. Nah ini udah langsung, kan tadi langsung tab langsung keluar tuh, tab, ketik, tab, ketik, langsung di tab langsung keluar. Nah, makanya enaknya tuh diketik terlebih dahulu. Selesai semua, baru diformat. Nah, kalau misalkan kayak tadi nih. Nah, ini nggak rata ya, misalnya nggak lurus dengan di atasnya, tinggal di blok saja, di blok, kemudian menggunakan ruler. Nah, dirapikan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, yang pakai laptop boleh sambil mengerjakan. Jadi sambil Pak Barno absen terlebih dahulu ya. Ya, jadi Pak Barno akan selalu absen nih. Absennya di akhir saja. Kalau masih ada waktu Pak Barno absen. Jadi Pak Barno tahu nih siapa yang tidak hadir. Abai ada nggak? Abai? Tidak ada. Andari? Hadir, Pak. Hadir ya. Dava Lubis? Ada nggak Dava Lubis? Ini Pak Barno nggak cari nih. Nggak diketik. Oh, nggak ada nih Dava Lubis. Dava Lubis tidak ada. Haibar? Ada, Pak. Oke. Gali? Kalau misalkan ini boleh raise your hand kalau dipanggil. Kali ada ya Gali ya. Azura? Ada ya. Azura? Suaranya? Nah, gitu. Azidan? Hadir, Pak. Oke. Bintang? Hadir, Pak.
Dava Raihan, Hadir. Aryo, Hadir, Pak. Aryo, Farhan, Hadir, Pak. Hanif, Hadir, hadir. Keisha, Hadir. oke, Keisha hadir. Kamila, Hadir. Gifar, Hadir. ya, Hadir. Hadir, hadir. oke. Kidung, Hadir. Lantang, ada nggak Lantang? Hadir. Oke, Levina, Hadir. Mariam, Hadir. Maila, Hadir. Nuril, hadir ya. Rizky, Hadir. Maisha, Hadir. Nasya, Hadir. oke. Maisha hadir, Nasya hadir. Tania, Hadir. Rasya Kusuma, Aca, Hadir, hadir. Retno, Hadir, Pak. Rifat, Hadir. Sina, Hadir. Safira, ada nggak Safira? Safira tidak hadir nih. Fatia, Hadir. hadir. Safira ada nggak Safira? Nggak ada ya. Pasca, Hadir. Zahira, Hadir. hadir. Yang belum dipanggil? Sudah panggil semua ya. Jadi yang tidak hadir nih Safira, kemudian Dava Lubis sama Abai. Nih. Nah itu tadi waktu pas Pak Barno menjelaskan sudah hadir semua kan? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan itu pas waktu Pak Barno menjelaskan? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti udah lihat semua ya. Jadi di sini yang tadi yang hadir sudah melihat materi. Jangan sampai hadir terlambat terus belum melihat Pak Barno menjelaskan. Nah nanti Ada video pelajarannya enggak? ya ada nanti Pak Barno kirim di GCR ya. Safira hadir nih. Safira, kamu Vira ya? Vira? Halo Vira? Absen berapa Pak. kamu? Absen berapa? 30. Oh, Kan ada Pak di sini. nah tadi Pak Barno panggil Vira hadir ya. Oh, ya udah. Balik keluar ada suaranya Pak, error terus. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi Vira hadir ya. Berarti yang nggak hadir Abe sama Dava. Oke, Abe sama Dava nggak Vira hadir ya. Nah, nanti ada videonya. Video pembelajarannya ada. Jangan Pak, itu cuma kayak yang di buku. Kan ada tuh tulisan di buku sampai mana? Kenapa, Vira? Sampai yang ini bukan Pak, nanti ngetiknya sampai D yang mengetik artikel dan menambahkan gambar. Ya, ada betul. Sampai Sampai situ situ. doang. Ya, sampai itu doang ya, sampai D.
Benar, Vira. Sampai mengetik artikel dan menambahkan gambar. Ya, sampai D ya. Tadi Pak Barno menyontohkannya sampai B. Jadi kalian mengerjakannya sampai D ya. Nah, kalau tidak lengkap sampai D ya. Cuma contoh doang ya. Kalau tidak sampai D nilainya berkurang. Harus sampai D ya. Lengkap. Nah, tadi Pak Barno nyontohkan sampai D. Pak, Ya. cara bikin yang apa nih namanya yang itu Apa? gimana? Yang bulat-bulat kotak. Yang kayak gini loh, Pak. Nih, yang kayak gini nih. Oh, iya. Nih ya, misalkan Pak Barno share lagi ya. Vira ya. Iya, tadi soalnya kan mati ke zoom-nya, jadinya nggak ngerti. Nah, ini Pak Barno share lagi nih. Nah, ini udah terlihat. Ntar dulu ya. Udah? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah terlihat di sini nih. Kalau misalkan di blok, di sini nih. Tadi kan misalkan nih non ya. Kemudian di sini di tab menu home, kemudian di bulet ya. Nah, di sini diklik nih sini. Kalau misalkan ini nggak ada, boleh menggunakan ini. Bulat ini, yang ini boleh. Kalau di yang ini nggak ada, boleh dicari di sini nih. Di venue bulat tambahkan. Nah, di sini dicari. Misalkan di simbol. Nah, dicari. Ya. Nah, di sini ada nih. Ini Bapak ulangi ya, Bapak ulangi. Nah, kalau misalkan di sini tidak di blok, kemudian di bulat, di sini tidak ada, di buku kalian tidak ada, boleh kalian menggunakan yang selain ini. Ya, boleh yang bulat saja atau checklist atau yang ini tanda panah boleh. Kalau mau mencari yang lain, bulat yang lain, kalian di venue bulat. Nah, di sini. Kemudian cari di simbol, klik simbol. Nah, tambahkan di sini. Karena baru mau menambahkan ini. Oke. Nah, sudah ada tuh. Sudah ada ya. Nah, jadi untuk numberin ini bebas ya. Boleh menggunakan yang lain. Jelas, Vira? Jelas. Nah, ada lagi? Terus yang sesudah tulisan kan mau ke angka itu pakai titik-titik ya, Pak? Oh, caranya. Tadi. Itu pakai titik-titik banyak nggak apa-apa kan, Pak? Enggak, harus pakai format. Jangan pakai titik-titik banyak, nanti nggak rata ya. Jadi harus pakai format seperti ini nih. Ya, gimana? Ini misalkan ngetik nih, kemudian di titik jangan ya, tapi menggunakan format nanti nggak rapi kelihatan, nanti akan kelihatan. Harus menggunakan ini nih. Jadi menggunakan ini ya. Bentar, udah kelihatan belum? Sudah. Nah, Di tab ya, Pak? ya di tab nih. Misalkan Pak Barno ketik dulu ya. Di tab. Nah, di tab pakai tab. Kalau misalkan ketik ini nanti hasilnya nggak lurus antara nomor yang satu dengan yang lain, nggak lurus. Pak. Ya, makanya harus menggunakan ini diklik 2 kali. Nah, menggunakan yang ini. Jadi ketika di tab langsung muncul. Nah, gitu. Pak. Ya. Kalau ngetiknya misal nggak pakai sentimeter itu gimana, Pak? Nggak apa-apa, asal rapi. Asal rapi nggak apa-apa. Ya, hasilnya rapi lurus itu nggak masalah. Ya. Nah, ini tujuannya tuh biar aja gitu. Kenapa? Sentimeter biar lurus aja. Iya, biar lurus. Tujuannya tuh biar lurus, biar rapi sini. Nah, gitu. Ya. Biar sesuai ukuran. Itu kalau misalkan tidak sentimeter. Kalau nggak menggunakan sentimeter, pakai inci nggak apa-apa. Nanti kalian diklik saja langsung, misalkan ruler, langsung diklik saja di nomornya, nggak masalah, ya. Oke.
Tapi saran Pak Barno menggunakan sentimeter itu buat tujuannya biar kalian paham, lebih enak menggunakan sentimeter. Kalau misalkan kalian membuat garis nih, membuat garis di apa? Menggunakan shape itu nanti juga ada ukurannya nih. Jadi enak. Lihat di sini ada ukurannya nih sentimeter. Nah, ini bisa ditambahkan nih. Nah, ini ukuran lebih enak kalau menggunakan sentimeter. Ya. Nih, jadi kalau misalkan sudah dirubah sentimeter, kalian mau buat gambar dengan shape, ada ukurannya. Seperti itu ya. Ada lagi? Pak Barno. Ya. Saya tadi lupa cara sentimeter. Kenapa, Aryo? Kan tadi kan saya masih yang biasa. Saya mau bikin yang ke sentimeter itu. Oh, cara merubah sentimeter. Ya. Di file, kemudian pilih option. Nah, kalau misalkan bukan di Office berapa gitu, ya pokoknya yang ada logonya tinggal diklik saja. Kalau tidak ada filenya, langsung klik file option, ini option. Nah, kemudian pilih advance. Ini di sini advance. Cari display di bawah display. Nah, display sini nih, display. Turun berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih, show measurement in unit of. Nah, di sini diganti sentimeter. Sini, Aryo. Kan tadi saya udah coba. Sentimeternya itu buat apa, Pak? Itu tetap nggak bisa kok. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa, coba sebentar. Ya, Vira? Coba kalau... Sentimeternya itu buat apa? Sentimeter ini buat lurus, biar rapi, jaraknya tuh biar sama. Ya, ini biar antara mudah nih. Ya. Tapi caranya masih bingung, Pak. Ya, jadi sentimeter ini buat menggaris, buat ukuran antara yang kalimat satu dengan yang berikutnya itu sama. Ini sama kan lurus tuh. Kalau nggak pakai sentimeter ya pakai inci bisa, cuman lebih mudah pakai sentimeter. Nah, itu Vira. Merubah atasnya aja. Kenapa? Atasnya aja. Rulernya aja gitu yang berubah. Kalau misalkan kalian tidak ganti di sini, ini contoh nih Kak Barno. Kalau misalkan kalian tidak diganti sentimeter, bisa. Tadi kan di umumnya kan inci tuh, standarnya inci. Nah, ini. Nah, kalian bisa di sini nanti di angka 6. Bisa. Tidak dirubah, ini ukuran inci nih. Ini ukuran inci. Itu ya. Ukuran inci itu di sini. Kalau tetap nggak bisa. Kenapa? Tadi saya udah coba yang sentimeter tuh, tetap nggak bisa. Ininya nggak bisa. Nggak bisa. Ini keluar nih. Coba nih Pak Barno, coba kamu buka laptop kan, Aryo? Coba Aryo, coba kamu share screen. Share screen, pilih yang screen. Nah, ntar Pak Barno, coba kamu Bapak Barno ini dulu ya. Pak Barno remote dulu sebentar. Coba. Udah. Nah, di sini nih, di view. Di view, di rulers-nya mana? Yang berubah tuh rulersnya aja. Nah, ini nih. Checklist rulers-nya. Mana checklist? Ruler checklist. Nah, ada kan tuh, udah ada tuh sentimeter berubah tuh. Nah,
Udah ada kan, Aryo? Yang baru. Jadi tinggal diklik 2 kali, ini ada nih. Diklik sekali. Nah, ada kan tuh. Nah, kalau misalkan ini tinggal diklik. Nah, muncul kan tuh, Aryo. Nah, oke ya, Aryo ya. Oke ya. Nah, itu ya, Aryo ya. Oke, Pak. Kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Kalau tidak ada, Pak Barno tutup nih. Ya, nanti masih ada waktu, boleh kalau misalkan ini boleh mengerjakan. Ya, kalau belum selesai nanti boleh dilanjutkan pas selesai pulang sekolah. Ya. Pulang sekolah. Ya, maksudnya kan Pulang pulang. sekolah, bawa tas. Pulang di rumah jadi nggak pulang ya, Rasya ya? Iya, nggak pulang, Pak. Ya, nggak Bawa pulang, tas. karena di rumah jadi nggak usah pulang. Ya, masih setelah selesai jadwal pelajaran, nanti boleh dikerjakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Barno tutup ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan boleh live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.